Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Rekan dan rekanita IPNU IPPNU Kecamatan Undaan, ya. Kecamatan Undaan ini ya. Iya. Yang saya sayangi, saya banggakan. Puji syukur alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu, dapat bermuajah dalam rangka nanti kita saling sharing permasalahan kita. Kita akan mengadakan kegiatan konseling kelompok, ya. Semoga nanti acara kita pada hari ini nanti bisa berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian nanti masalah kita nanti bisa terpecahkan dan mendapatkan jalan keluar yang terbaik bagi kita semua. Begitu ya, rekan dan rekan kita semua. Baik, sebelumnya kita berdoa dulu. Semoga kegiatan konseling kelompok pada hari ini bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Berdoa, dipersilakan. Selesai. Terima kasih rekan dan rekan kita semuanya. Sebelum kita nanti mulai, kita perlu kenalan terlebih dahulu ya, biar nanti yang sudah kenal semakin akrab, yang belum kenal jadi kenal, ya. Mulai dari saya dulu, nanti perkenalannya dengan menggunakan bola kertas dari saya. Jadi ketika nanti bola ini saya lemparkan, kemudian jatuh di hadapan siapa, berarti dia yang memperkenalkan dirinya. Sebutkan nama, kemudian dari ranting IPNU mana, ya. Bisa dimulai ya. Saya dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soleh, lebih akrabnya dipanggil dengan Pak Muh atau Kak Muh. Ya. Perkenalkan, nama saya Dia dari Ranting Medini. Ranting Medini. Perkenalkan, nama saya Nugrain Novitasari, bisa dipanggil Novi. Dari Ranting Undaan Kidul. Undaan Kidul. Perkenalkan, nama saya Neni Warnisa, biasa dipanggil Neni, dari Ranting Undaan Tengah. Undaan Tengah. Perkenalkan, nama saya Waktu Farika, bisa dipanggil Rika, dari Ranting Undaan Kidul. Undaan Kidul. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ian Lubis, biasa dipanggil Lubis, saya dari Ranting Undaan Tengah. Undaan Tengah. Rasa guyu ya. Jadi aku bentuknya gampang, menang KBC. Jadi menang KBC, Perkenalkan, nama saya Sunyata Saputra, biasanya dipanggil Aswin, dari Ranting Undaan Kidul. Terima kasih atas perkenalannya. Bisa saya ulangi, di samping kanan saya ada rekanita Dia dari Ranting Medini, ya. Kemudian ada rekanita Neni dari Ranting Undaan Tengah, rekan Bugis dari Ranting Undaan Tengah, kemudian rekan Aswin dari Undaan Kidul, ya. Kemudian Novi, rekanita Novi dari Ranting Undaan Kidul. Kemudian terakhir di samping kiri saya ada rekan Rika dari Ranting Undaan Kidul, teman. Oke. Baik, rekan dan rekan kita, sebelum nanti kita mulai fokus untuk konseling kelompok, biar kita nanti lebih fokus, kita adakan ice breaking dulu ya. Kita membuat pikiran kita jadi lebih fresh dan nanti kita fokus untuk pembahasan pada siang hari ini. Bisa berdiri semuanya? Oke. Jadi begini, permainannya mudah. Jadi untuk melatih konsentrasi kita, nanti saya menyebutkan atau rekan dan rekan kita menyebutkan angka dari 1 dan seterusnya. Kemudian ketika nanti sampai di angka 3 dan kelipatan 3 atau yang ada angka 3-nya, nanti rekan dan rekan kita mengganti angka itu dengan kata-kata uye. Bisa? Jadi contoh begini, 1, 2, uye.
3, 4 UY. Maaf, 4, 5 UY. Nah, kemudian 13 misalkan, itu kan bukan kelipatan 3 ya. Tapi karena ada angka 3-nya, jadi nanti tetap diganti UY. Sudah bisa dimengerti ya? Bisa. Oke, kita mulai. Saya tunjuk ya, jadi tidak urut tapi saya tunjuk. Makanya harus lebih bisa berkonsentrasi. Jadi ketika nanti harus melanjutkan angkanya. 1, 2, UY. 4, 5, UY. 6. Harusnya berapa? Harusnya 7. Oke. Kemudian lanjut lagi, mulai dari angka 7. 8, 7. 8. UY. 9, 10, Ya, 10. 11. UY. 12. Ini berapa? UY. UY. Oke. Baik, sekali lagi ya. Kita lebih fokus karena kan 12 kelipatan 3 UY, 13 ada angka 3-nya UY, kemudian harusnya 14 ya, kemudian 15-nya baru UY ya. Kita siap sekali lagi, kita berarti konsentrasi biar nanti pembahasan kita rekan dan rekan semuanya lebih bisa konsentrasi dalam memecahkan masalah kita. Permainan kita mulai dari kamu. 1, 1, 2, UY. 5, 4, 5 UY. 7, 8, UY. UY. 10, 11, UY. UY. 14, 15 15 kelipatan. Oke, 15 kelipatan 3 ya. Oke, baik. Bisa diterima ya permainannya ya. Oke, sekarang kita semuanya. Saya duduk kembali. Baik, nah jadi permainan tadi hanya sifatnya untuk menggugah semangat kita dalam berkegiatan, kemudian melatih kita untuk lebih fokus ya. Ketika kita fokus dalam sesuatu hal, maka sama ketika kita mau memecahkan masalah, ketika pikiran kita fokus juga pasti jalan keluarnya akan dapatkan yang terbaik. Baik, selanjutnya kita akan melakukan konseling kelompok. Ada yang tahu konseling itu apa? Atau konseling kelompok itu apa? Belum tahu ya? Selama ini ketika di sekolah atau di madrasah, rekan-rekan kita belum pernah mengadakan kegiatan konseling kelompok dengan guru BK-nya. Belum pernah ya. Jadi konseling kelompok itu adalah bantuan konseling yang diberikan oleh guru BK atau seorang konseli kepada siswanya atau kepada seseorang yang dilakukan dengan secara berkelompok atau dinamika kelompok, secara bersama-sama. Biasanya dilakukan dengan kelompok-kelompok kecil 6, 7 atau maksimal 8 orang. Ini konseling kelompok. Nah, kebetulan hari ini kita bisa ketemu untuk konseling kelompok bareng. Nanti temanya kita tentukan ya. Nanti temanya kita tentukan berkaitan dengan apa kira-kira nanti temanya? Mood ya. Oke. Jadi nanti bisa menyampaikan permasalahannya berkaitan dengan moodnya masing-masing. Misalkan mungkin ada yang mood soal makan, jadi ketika lagi mood makan ya kemudian makannya habis banyak gitu misalkan. Kemudian kalau lagi nggak mood ya mau makanannya enak, ya pokoknya karena nggak mood ya nggak mau makan misalkan begitu. Atau dalam mood belajar atau mood berkegiatan dari rekan-rekan kita semuanya misalkan seperti itu ya. Namun sebelumnya dalam berkegiatan konseling semacam ini ada 3 asas yang perlu rekan-rekan kita ketahui. Yang pertama adalah asas apa? Kesukarelaan. Artinya teman-teman ini dengan sukarela, dengan keinginannya sendiri mau untuk berkegiatan konseling semacam ini. Kemudian yang kedua adalah asas kerahasiaan, betul. Jadi nanti kita harus bisa merahasiakan karena ini adalah merupakan masalah pribadi kita masing-masing. Yang tahu ya hanya kita yang ada di kelompok ini. Nggak boleh masalah salah satu dari kita kemudian orang di luar kita ini mengetahui masalah kita. Jadi kita nanti harus bisa menjaga rahasia.
Kemudian yang ketiga adalah asas keterbukaan. Jadi rekan-rekan intra nanti harus terbuka dengan masalahnya. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Misalkan masalahnya ini, penyebabnya ini, yaitu semuanya diungkapkan. Jangan ditutupi sehingga nanti akan dapatkan jalan keluar yang baik. Itu ya. Jadi 3 asas itu nanti yang perlu kita pegang bersama. Asas keterbukaan, asas kesukarelaan, dan asas kerahasiaan. Nah, untuk menjaga rahasia kita, kita ucapkan janji dulu, ya. Ucapkan janji dulu bahwa kita nanti bersedia untuk menjaga rahasia dari kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Bisa ya? Nah, nanti menyebutkan namanya. Saya namanya sebut sendiri-sendiri, ya. Kan saya dari 1, 2, 3 urut, ya. Kemudian saya, dia. Nah, begitu ya. Nanti baru kita lanjutkan ikrar janji bersama-sama. Bisa dimulai ya. Oke. Sambil angkat tangan. Ya. Saya Dian, saya Neni, Saya Luis. Saya Aswin. saya Novi, saya Rika, berjanji bahwa saya siap menjaga rahasia dari permasalahan rekan-rekan nita saya untuk siapapun atau pihak manapun. Oke. Terima kasih sudah mau berjanji. Kemudian selanjutnya nanti rekan-rekan kita bisa menyebutkan permasalahannya, ya. Mau urut apa random? Urut atau random atau perlu dengan menggunakan bola ajaib saya? Mana? Oke. Nah, atau mau menggunakan bola ajaib saya. Jadi nanti ketika yang menerima bola ajaib saya nanti yang menyebutkan permasalahannya dulu. Gitu ya. Biar nggak terkesan nanti saya harus menekan kamu duluan ya. Jadi ini saya lemparkan ke atas, nanti terdekat dengan siapa jatuhnya, berarti dia yang menyebutkan permasalahannya dulu. Siap ya? Oke, kita mulai. Iya, dekat dengan siapa? Oke, dengan rekan Bugis, silakan bisa menyampaikan masalahnya. Saya memiliki masalah mood tentang terkadang saya dikasih tugas, tetapi saya tidak mood dengan tugas itu, tetapi saya mood dengan tugasnya orang lain. Oh, tuh. Jadi berkaitan dengan tugas ya, tugas apapun ya, atau tugas belajar atau tugas termasuk tugas di rumah, tidak ya, dalam organisasi ya. Oke, baik. Mood dalam tugas. Ya, silakan dilempar bolanya. Ya, tidak apa-apa. Oke, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini memiliki masalah mungkin agak aneh ya, tapi saya punya masalah tentang mood mandi, soal mandi. Mood apa? Mood mandi? Ya. Oh, mood mandi. Oh iya ya. Gimana ya? Menarik nih kayaknya ini ya. Jadi biasanya kalau malas mandi itu nggak mandi seharian full. Kalau misal lagi mood mandi, mandinya lama. Oh gitu. Jadi ketika lagi mood di kamar mandi bisa berjam-jam gitu ya. Tapi kalau nggak mood ya seharian pun nggak mandi nggak apa-apa gitu ya. Oh gitu. Oke ya. Bisa dilanjutkan. Oke. masalah saya lebih ke mood dalam belajar sih Pak, yang awalnya semangat tiba-tiba di tengah perjalanan tidak semangat gitu. Jadi tiba-tiba gitu ya. Misalkan begini, ketika mood belajar, tiba-tiba nanti di tengah-tengah belajar tidak mood, berarti terus udah nggak belajar lagi gitu ya. Oh ya, bagus ya. Kalau saya itu masalahnya tuh mood kegiatan. Kalau lagi moodnya seneng itu ya semangat dalam berkegiatan gitu. Tapi kalau tidak mood itu ya malas, mager gitu. Oh, jadi pas lagi mood
kegiatan pun semangat ya, meskipun sehari full gitu nggak apa-apa ya, tapi kalau lagi nggak mood nggak mau ya, mager ya biasanya ya. Oke. Terakhir berarti ini sudah semua. Oh masih 2 ya, silakan. Berarti sampingnya ya, sampingnya. Baik, terima kasih. Jadi untuk masalah saya itu lebih ke mood selera makan. Jadi Makan ya. walaupun makanan itu kesukaan saya, tapi kalau saya nggak mood ya nggak makan. Gitu ya. Jadi kalau makan suka mood-moodan. Oh gitu. Jadi meskipun makanannya enak pun kalau lagi nggak mood nggak mau ya. Nggak makan. Nah, nggak makan ya. Pantesan kamu kurus banget sekarang ya. Aja nggak gede-gede padahal gitu misalnya ya. Oke, lanjut. Oke, jadi masalah saya mood dalam membaca. Jadi kalau pas mood itu membacanya bisa sampai jam-jam atau sehari. Tapi kalau tidak mood ya walaupun ceritanya menarik tidak suka. Oh gitu. Jadi saat mood membaca bisa lama ya. Jadi kalau lagi nggak mood ya males gitu ya. Biasanya membacanya buku atau novel ya. Suka novel ya. Oke, baik. Terima kasih rekan-rekan kita semuanya sudah menyampaikan permasalahan tentang mood dan tidak moodnya. Tadi dari yang pertama rekan Mugis berkaitan dengan mood saat dapat tugas ya. Jadi ketika ada tugas kalau lagi mood ya semangat ngerjain tugasnya, kalau lagi nggak mood ya males gitu ya. Kemudian yang kedua rekan Aswin. Nah ini yang agak-agak aneh ini, mood saat mandi. Jadi ketika mandi lagi mood ya lama di kamar mandi berjam-jam gitu. Kemudian kalau nggak mood ya bahkan seharian pun nggak mandi nggak apa-apa ya kalau lagi nggak mood. Ya. Kemudian dari rekanita dia ini mood dalam belajar. Jadi saat belajar itu tiba-tiba moodnya turun gitu. Jadi akhirnya malas gitu ya. Meskipun baru belajar 5 menit 10 menit, ketika sudah nggak mood ya udah selesai gitu ya. Kemudian dari rekan Nita Novita berkegiatan. Jadi saat berkegiatan ketika mood ya semangat, sehari pun kegiatan itu nggak masalah. Tapi kalau lagi nggak mood ya nggak pengen berkegiatan gitu ya. Baik, kemudian dari rekan Nita Nina. Mood, oh Neni ya. Kok Nina? Neni ya. Mood makan. Nah ini yang saya tadi berpikir ketika dia bilang mood makan itu banyak nggak moodnya. Pantesan masih kecil terus gitu ya, gede-gede gitu. Ya ketika dia saat makan nggak mood terus kan, wah repot ini. Baik, nanti coba kita pecahkan masalahnya ya. Yang terakhir adalah dari rekanita Rika, mood dalam membaca. Jadi ketika lagi mood ya bisa sampai lama gitu ya, 2 jam betah ya kalau lagi mood ya. Tapi kalau lagi nggak mood 5 menit 10 menit oh nggak baca malah ya. Baik, itu tadi beberapa permasalahan dari rekan dan rekan kita semuanya berkaitan dengan mood. Nah, karena ada 6 permasalahan yang berbeda moodnya, kira-kira kita sepakat kalau mau dibahas semua, diselesaikan semua kayaknya nggak mungkin ya, karena waktu kita juga terbatas. Jadi kita mohon kesepakatan. Nah, ini permasalahan siapa dulu nih yang mau kita pecahkan bersama. Nah, permasalahan dari rekan-rekan kita yang lain nanti di lain hari atau minggu depan atau kapan kita jadwalkan lagi, kita kumpul lagi, kita konseling bareng lagi, konseling kelompok untuk memecahkan masalah yang lain. Nah ini hari ini siapa nih kira-kira masalahnya yang mau kita selesaikan? Mungkin disepakati Novi, karena kita juga dalam hubungan berorganisasi, jadi kegiatan kita juga mungkin punya masalah yang sama sama rekan kita Novi. Oh gitu, sepakat ya? Masalahnya rekan kita Novi ya. Jadi masalah mood berkegiatan. Nah, biasanya terjadi ketika apa? Ketika bisa nggak rekan kita Novi ini mengingat? Saya seringnya itu ketika lagi nggak mood berkegiatan, ketika mungkin kondisi saya seperti apa gitu. Biasanya bagaimana? Dia dirasakan? Mungkin itu kalau di sekolah kan ada masalah
itu nanti kebawa sama kalau ada organisasi itu nggak mood kan organisasi itu kan setelah pulang sekolah Betul. jadi ya kebawa perasaan saat di sekolah. Oh gitu. Jadi ketika ada masalah lain, katakanlah masalah di sekolah ya, entah itu tadi di sekolah habis dimarahin sama gurunya, atau mungkin habis distrap sama gurunya karena nggak mengerjakan PR misalnya, kemudian di rumah mau berkegiatan, moodnya hilang ya, masih terbawa suasana di sekolah. Kemudian biasanya itu sering terjadi enggak semacam itu, mood kayak gitu? Ya jarang. Jarang ya, paling hanya terjadi saat-saat seperti itu ya. Nah, ini permasalahannya seperti itu rekan-rekan kita semuanya. Jadi dia itu moodnya ketika tidak ada masalah, tapi kalau lagi ada masalah dia nggak mood untuk berkegiatan. Jadi ketika ada jadwal kegiatan pun ketika nggak mood dia nggak berangkat ya, atau berangkat tapi males-malesan gitu. Nah, ini permasalahan dari rekan kita Novi. Mungkin dari rekan dan rekan kita semuanya ada yang bisa coba untuk bantu memecahkan masalahnya. Ada yang punya ide atau punya solusi kira-kira? Saya punya mungkin. Oh ya, silakan. Nah, solusinya itu kamu bisa kasih self reward buat diri kamu sendiri. Misal hadiah buat diri kamu sendiri. Misal kamu ikut kegiatan terus kamu berada di divisi publikasi, kamu bisa mengerjakan tugas-tugas kamu dengan lancar. Nanti di akhir acara nanti kamu kasih hadiah untuk diri kamu sendiri. Jadi ada dorongan untuk melaksanakan kegiatan itu. Itu bisa kita terima. Ya. Jadi self reward ya. Jadi ngasih hadiah buat dirinya sendiri gitu. Jadi bukan minta hadiah dari rekan-rekan yang lain. Contohnya apa? Misalkan hadiah untuk dirinya sendiri. Mungkin bisa berupa kue atau souvenir yang lain. Jadi menyiapkan sendiri ya namanya ya. Nah, jadi ketika kegiatannya sudah dilaksanakan berjalan dengan baik, kemudian ya hadiahnya diri sendiri gitu ya. Nah, ya. Ada yang lain? Oh ya, silakan berikan kita dia. Membuat kegiatan lain yang lebih menyenangkan. Jadi ketika lagi nggak mood gitu ya, kemudian gimana sih biar nanti saya lebih moodnya terbangun lagi buat kegiatan dulu gitu ya. Jadi membuat kesibukan atau kegiatan dulu yang ini bisa merupakan permasalahan tadi sehingga moodnya bisa muncul lagi. Mungkin gitu ya. Terus ada yang lain? Oh ya. Menurut saya memanfaatkan waktu istirahat. Jadi kalau ada waktu istirahat itu jangan istirahat. Mungkin mereka tapi tidak mood atau rasa kejenuhan itu terjadi salah satunya ya dari faktor kurang istirahat, kurang tidur. Jadi kalau ada waktu istirahat ya dimanfaatkan saja. Ini ada masukan nih dari rekan kita Neni ya. Jadi bisa lebih mengatur waktu ya. Jadi ketika ada waktu istirahat digunakan semaksimal mungkin. Jadi ketika nanti mau berkegiatan badan kita juga sudah menjadi fit lagi, fresh lagi gitu ya. Jadi jangan kemudian ketika nggak ada kegiatan kemudian waktunya terbuang sia-sia. Jadi ketika ada waktu istirahat gunakan untuk istirahat. Mungkin ketika habis sekolah gunakan sebelum kegiatan ada waktu istirahat gunakan untuk merefresh ya badan kita ya mungkin pikiran kita gitu ya. Ini ada yang lain? Ya dari rekan kita Rita. Saya seperti dia sebelum melakukan kegiatan yang menggunakan itu kamu melakukan kegiatan yang menggunakan dulu kayak dari musik atau cerita novel. Jadi sama ya dengan rekan tadi ya. Sebelum berkegiatan buat acara atau kegiatan dulu yang sesuai dengan apa namanya mungkin hobinya rekan kita Novi ya. Misalkan hobinya kok dengerin musik, jadi sebelum kegiatan dengerin musik dulu gitu ya. Jadi biar moodnya terbangun lagi. Jadi mungkin ada
saya lebih sering ketemu ke jabatnya hasil apresiasi diri dulu saya berangkat apresiasi juga diri sendiri. Jadi sama ya, mengapresiasi dirinya sendiri. Jadi ketika sudah selesai berkegiatan dan kegiatan itu berjalan baik, ya, harus ada hadiah atau reward buat dirinya sendiri. Entah itu berupa mungkin pujian, tapi dari dirinya sendiri untuk dirinya sendiri. Nah, kira-kira nih dari berbagai solusi dari rekan-rekan kita semuanya, bagaimana pendapatnya Alvin? Ya, pendapatnya solusinya ya terima kasih buat solusinya rekan dan kita. Semoga bisa merubah menurut saya. Bisa ya menyelesaikan masalah. Jadi bisa dicoba ya. Jadi dari berbagai masukan dari rekan-rekan kita ini, mulai dari bisa mengatur waktu, bisa waktu istirahat, kemudian sebelum berkegiatan kita gabungkan semangat kita lewat hobi-hobi kita, misalkan kemudian ada tadi reward untuk diri kita sendiri ketika nanti kita selesai berkegiatan dan kegiatan itu dapat kita jalankan dengan baik. Dan mungkin itu bisa dicoba ya rekan kita Novi. Semoga apa nih yang menjadi permasalahan rekan kita Novi yang selama ini ketika berkegiatan itu ada mood, ada enggak itu juga sebenarnya tidak baik ya. Nah bagaimana rekan kita Novi ini bisa menjaga moodnya agar dalam berkegiatan ini bisa moodnya bisa terbangun terus, jadi kegiatannya tetap bisa berjalan dan berjalan. Mungkin ada yang mau menambahkan sebelum kita akhiri untuk konseling kelompok hari ini? Ada? Cukup ya? Baik, terima kasih rekan dan rekan semuanya. Pada hari ini permasalahan dari rekan kita Novi sudah bisa kita pecahkan bersama. Semoga rekan kita Novi juga bisa menerapkan apa yang menjadi jalan keluar yang dari rekan-rekan kita tadi sampaikan. Nah, baik, kira-kira minggu depan nih kita mau ketemu dengan membahas permasalahan siapa kira-kira? Masih sama ya, masih sama terkait dengan mood, tapi yang mau dibahas masalahnya siapa nih kira-kira minggu depan? Siapa? Nani ya? Nani apa Mugis? Jangan berebut, ayo. Nani ya? Oke, sepakat. Jadi minggu depan kita ketemu lagi untuk kita ngobrol bareng, kita berkonseling bareng atau konseling kelompok. Minggu depan kita memecahkan masalahnya rekan kita itu dan rekan kita semuanya. Kegiatan kita pada hari ini sudah selesai. Saya mengucapkan terima kasih atas waktunya mau berkegiatan kelompok bareng dengan saya. Semoga yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya bagi rekan kita Novia yang sudah terpecahkan masalahnya. Terima kasih. Saya akhiri, sampai ketemu minggu depan dengan pembahasan masalahnya rekan kita Neni. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.